ada yang mau komen untuk apa yang disampaikan oleh penyaji textbook, dan kalau ada pertanyaan silahkan. Baik dari saya, Pak. Silakan. Selamat malam, Pak. Atas nama Mateus dulu. Silakan, Mateus. seperti penjelasan di awal slide buku tadi, bahwa pasar valuta asing di suatu tempat atau di dunia itu kan terbuka 24 jam kan, atau 365 hari. Misalkan saya sebagai seorang investor, kapan waktu yang pas untuk saya bertransaksi, baik itu barang maupun jasa, untuk mendapatkan sesuatu keuntungan yang banyak lah. Karena sebagai seorang investor itu kan lebih mementingkan keuntungan daripada risiko-risiko yang didapatkan. Namun yang sering terjadi itu kan nilai tukar mata uang itu kan sering berfluktuasi setiap saat, Pak. Oke, silakan langsung saja grup penyaji. Mas Andrian atau Mbak Siska. Mbak Siska, coba tutup matamu. Mesti kamu nggak usah. Satu lagi siapa tadi? Siska, Andrian, satu lagi. Selamat malam, Pak. Halo, Mas Asril, ya silakan. Ya, Pak, izin bertanya. Jadi kan tadi Mbak Siska sempat menyebutkan ada intervensi. Nah, intervensi ini yang dilakukan akan mempengaruhi negara lain, yang dimana negara lain itu akan mengalami kerugian karena perubahan nilai yang dilakukan. Lalu apakah intervensi ini langsung saja diterima oleh negara yang dirugikan, atau ada respon tersendiri yang dilakukan oleh negara tersebut? Ya, gitu, Pak, pertanyaannya. Oke. Ya, makasih, Pak. Oke. Siapa tadi satunya? Andrian, Siska, satunya lagi siapa? Joshua, Pak. Joshua, Pak. Joshua, oke. Iya, Pak. Oke, silakan, itu ada 2 pertanyaan. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Asril. Mas Asril dulu, nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh. Nanti kalau salah mohon dikoreksi ya, Pak. Jadi setahu saya kalau intervensi itu tuh lebih mengarah ke ikut campur tangan urusan negara lain, yang sebenarnya itu tuh sebenarnya apa ya, bisa dibilang bukan sesuatu yang bagus atau harus dilakukan untuk memecahkan masalah gitu. Nah, di sini Bank Sentral itu kan melakukan intervensi kepada mitra dagangnya untuk menstabilkan nilai mata uangnya gitu ya. Memang di beberapa pandangan, kemarin saya sempat baca itu di artikel, bahwa beberapa pandangan itu mengatakan bahwa intervensi itu sebenarnya nilai angka keberhasilannya itu sangat rendah gitu untuk menstabilkan nilai mata uang itu. Karena apa? Karena memang intervensi ini sifatnya dia menguntungkan pihak yang satu, tapi bisa juga merugikan atau juga tidak memberikan keuntungan pada pihak yang satunya gitu. Jadi kalau yang ditanyakan Mas Asril tadi, kan pihak yang sebelahnya jadi dirugikan gitu. Nah, apakah mereka menerima? Nah, kenapa intervensi itu banyak gagal? Yaitu karena memang nggak semua intervensi itu dapat diterima oleh pihak yang mitranya gitu. Jadi memang intervensi itu bukan satu-satunya cara yang paling bagus dilakukan untuk menanggulangi atau menstabilkan nilai mata uang gitu. Nah, ya gitu, jadi gitu. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara intervensi pasar, saya sudah pernah cerita dulu tahun 98 ketika terjadi krismon, Wittgenstein menginginkan supaya nilai tukar itu fix, bukan floating. Nah, itu kalau didukung oleh
neraca perdagangan yang surplusnya besar, bisa saja terjadi. Tapi kita tidak bisa menanggung itu, ya, karena kalau kita lakukan intervensi, ya, devisa kita habis, ya, dan dampaknya sangat kecil, ya tidak usah dilakukan. Jadi kalau skalanya sangat besar, ya saya kira pemerintah nggak akan melakukan intervensi. Tapi kalau skalanya dipandang kecil dan bisa berhasil, ya itu kemungkinan pemerintah akan melakukan. Tujuannya adalah untuk melindungi perekonomian dalam negeri, ya, tidak ada kaitannya dengan pihak asing sebenarnya. Jadi artinya begini, misalnya rupiah terus melemah, ya, akibatnya apa? Pihak asing kan membeli barang dari kita dengan membayar ke kita dengan jumlah yang lebih kecil. Gitu. Kalau kita intervensi, rupiah menguat, ya, maka dia harus membayar dalam jumlah yang lebih besar. Ya, jadi pada dasarnya melindungi perekonomian dalam negeri. Efeknya itu bukan tujuan kita supaya pihak asing itu mengalami kerugian, enggak. Ya, jadi sekali lagi untuk melindungi perekonomian dalam negeri. Kalau rupiah melemah, ya eksportir kita yang senang, ya eksportir kita yang senang. Tapi kalau terus melemah, importir kita yang kesusahan, seperti itu. Oke. Terus untuk Mas Mateus, baik Mbak Siska. Ya, Mas Asri, silakan. Mas ada komen, silakan. Sudah Pak. Makasih Mbak Siska. Ya, sama-sama. Yang Mateus tadi? Mungkin saya akan menjawab, tapi nanti mungkin akan ditambahkan juga sama Mas Andrian atau Mas Joshua. Kayaknya ini lagi proses mencari juga, tapi mungkin akan saya jawab secara logika gitu ya Pak. Jadi kapan waktu yang tepat untuk melakukan transaksi di pasar valuta asing? Sebenarnya kalau dibilang waktu yang tepat itu kita memperhatikan ini ya, supply dan demand. Jadi ketika supply atau persediaan mata uang itu tuh tinggi, itu berarti nanti mata uang itu nilainya akan rendah. Jadi ketika terlalu banyak supply, permintaannya sedikit, itu nanti nilai mata uangnya itu rendah. Nah, ketika permintaannya itu tinggi dan persediaannya sedikit, itu nilai mata uangnya tinggi gitu. Jadi itu tergantung mau transaksinya seperti apa. Jadi ketika misal kita ingin membeli, kita lihat dulu apakah suplainya itu banyak atau tidak. Nah, ketika suplainya banyak kan berarti nilai mata uangnya itu rendah gitu. Nah, nanti ketika ingin menjual, kita juga melihat apakah permintaannya banyak atau enggak, supply dan demand-nya itu. Ketika permintaannya tinggi kan berarti harganya tinggi juga gitu. Jadi ketika beli kita melihat supply-nya, ketika jual kita melihat demand-nya gitu mungkin Pak. Dan untuk yang tepat itu kan karena memang dalam investasi atau pasar valuta asing itu kan memang sangat fluktuatif, jadi tidak bisa benar-benar ditebak secara tepat gitu kapan waktu yang tepat untuk melakukan. Nah, itu tuh semua tergantung spekulasi kita atau perhitungan kita sebagai investor gitu. Iya. Jadi memang kejadian di satu negara efeknya sangat cepat untuk terjadi di negara lain, ya. Waktu perang Ukraina dan Rusia itu dimulai, ya, di sana siang hari, kita malam hari kan, ya. Terus besoknya ya harga-harga yang terkait dengan energi, ini saya bicara saham dulu ya, harga-harga terkait energi langsung berjatuhan, gitu. Nah, awalnya, tapi setelah itu meningkat tajam karena pasokan yang berkurang, ya. Jadi memang kalau ditanya kapan itu kita sulit untuk mengatakan pada waktu kapan, ya karena kita nggak tahu faktor-faktor yang berpengaruh itu akan terjadi kapan. Itu. Nah, tentunya kalau mau seperti itu ya kita serahkan ke pihak tertentu untuk mengelola investasi kita. Itu. Nah, tapi lagi-lagi ya kalau kita serahkan investasi kepada pihak tertentu yang dia punya jaringan internasional, yang perusahaan itu bekerja 24 jam, ya, yang ketika pasar Asia sedang jalan, ya yang ada di Asia yang melek gitu, ya. Kemudian kalau yang di Amerika sedang pasarnya beroperasi, mereka staf yang ada di Amerika yang melek, ya, untuk mengamati itu. Tapi ya sekali lagi
sangat sulit untuk menentukan kapan waktu yang tepat ya, karena kita nggak tahu faktor-faktor yang berpengaruh itu terjadi kapan, kita nggak tahu, Mas Mateus ya. Jadi memang tergantung juga kita ini mau menjadi trader atau menjadi investor. Investor itu sebutan untuk orang yang investasi dalam jangka panjang. Trader kan untuk yang sifatnya tadi, kalau harga dolar sedang melemah kita beli, sedang tinggi kita jual, kan gitu. Itu untuk trader. Tapi kalau untuk jangka panjang biasanya perusahaan-perusahaan yang akan membayar atau melunasi utangnya dalam jangka panjang, biasanya mereka menggunakan lindung nilai, kan begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ditanya kapan waktu yang pas ya kita nggak tahu ya. Itu oke. Ada lagi? Terima kasih ya. Oke, sedikit ya tentang apa yang sudah disajikan tadi. Saya sedikit komen di awal tadi tentang koresponden spot market ya. Kalau spot market sudah jelas lah ya. Tadi kalau saya mau beli US dollar, saya telepon Mulia Money Changer gitu ya, jam 10. Ini harganya berapa sekarang 1 US dollar, misalnya 15.000. Oh oke lah, nanti 1 jam saya telepon lagi, 1 jam harganya udah berubah ya. 1 dolar tidak 15.000 lagi, bisa jadi 15.250 dan seterusnya. Ya, itu spot rate. Oke, sederhananya begitu. Kemudian tadi ada indirect dan direct quotation, dan dari mana sudut pandang kita ya. Jadi karena kita tadi contohnya adalah Amerika dan Eropa, tadi Mbak Siska bilang dari perspektif Amerika dan dari perspektif Eropa. Itu benar kalau mata uangnya yang kita bicarakan US dollar dan pounds misalnya. Tapi kalau kita bicara secara umum ya kutipan langsung dan tidak langsung. Seperti itu. Terus cross exchange rate quotation. Nah, ini kenapa ada cross exchange rate quotation ya? Karena yang dianggap nilai pasarnya itu mencerminkan kondisi yang sesungguhnya itu adalah US dollar, karena mata uang itu sering digunakan untuk transaksi berbagai negara. Jadi yang lain-lain itu dianggap nilainya itu tidak mencerminkan harga pasar atau nilai wajar, makanya diacu ke dolar Amerika ya, sehingga muncullah cross exchange rate yang kaitannya tadi dengan cross exchange desk tadi itu ya. Itu saya secara ringkas saja. Nah, ini kan akibatnya apa? Permintaan akan dolar kan menjadi tinggi ya, sehingga dolar itu berjaya terus ya. Amerika senang banget permintaan terhadap dolar meningkat terus kan. Kemudian Indonesia dan China sepakat ya untuk melakukan transaksi ekspor impor, bayarnya langsung pakai yen atau pakai rupiah ya. Kalau kita beli dari China, kita langsung bayarnya pakai yen. Yuan maksud saya. Kita bayarnya pakai yuan. Kalau Cina bayar ke China, bayar ke kita ya pakai rupiah ya, udah sepakat begitu. Oke, jadi dolar Amerika sudah sana, urusanmu lah kalau sana mau dolarnya naik atau turun, nggak ada pengaruhnya dengan transaksi antara Indonesia dengan China. Dengan beberapa negara Asia kita juga udah begitu ya, kita pakai mata uang yang disepakati antara kedua belah pihak. Oke, terus lagi yang perlu saya sampaikan tadi ya, cross exchange rate itu ada hubungannya dengan cross rate trading desk ya, dan biasanya juga untuk mata uang yang jarang diperdagangkan ya, misalnya mata uang Sri Lanka dengan mata uang Peru misalnya jarang diperdagangkan gitu ya, kita ngacunya kemana supaya kita tahu kursnya ya, mengacu ke dolar Amerika. Itu tadi yang cross exchange rate. Berikutnya lagi ada tadi triangular arbitrage example, triangular arbitrage tadi yang masuk ke dalam topik mana tadi, sebentar. Ya, triangular arbitrage ya. Ini kalau saudara tadi mau mencari keuntungan, sudah saya tanyakan ke Mas Andrian tadi ya. Tapi ingat, ini ada cost-nya ya.
kalau saudara mengkonversi dari satu mata uang ke mata uang lain, ya, ini kan ada transaction cost-nya. Saudara transaksikan lagi dengan mata uang lain lagi, ada cost-nya lagi. Transaksi balik lagi ke mata uang asal, ada cost-nya lagi. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau transaksi mata uangnya itu sudah umum terjadi, saudara akan sulit untuk mendapat profit, ya, karena sudah terbentuk nilai tukarnya. Ya, tapi kalau yang jarang diperdagangkan, ya, nah ini bisa saudara coba untuk melakukan triangular arbitrage. Tapi untuk mata uang yang jarang diperdagangkan, biasanya cost-nya tinggi, ya. Nah, ini marketnya nggak tersedia untuk itu, ya. Ketika saudara cari itu cost-nya tinggi. Nah, nggak mudah untuk melakukan triangular arbitrage, tapi bisa mungkin untuk dilakukan. Berikutnya lagi untuk forward market, ya. Nah, tadi ini saudara harus tahu forward itu perjanjian yang dilakukan langsung antara dua pihak yang melakukan bid dan ask itu. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada bursanya, ya. Kalau kita bicara saham itu kan ada bursa sahamnya, ya. Nah, ada perusahaan, ada investor gitu. Itu ada bursanya. Tapi kalau forward itu tidak ada bursanya, tidak ada pihak ketiga. Jadi langsung antara dua pihak sepakat untuk bertransaksi suatu mata uang, ya. Nah, ini untuk forward nanti akan dibicarakan lebih jauh lagi di dalam topik-topik berikutnya. Oke, saya kira itu ya yang bisa kita diskusikan pada malam ini, ya. Dan kalau masih ada pertanyaan nanti bisa kontak langsung ke penyaji atau didiskusikan di grup WA kita, ya. Oke. Pak, maaf. Link untuk artikel oke. belum Saya buat ya? Iya, Pak. Belum. Oke, saya buatkan segera. Nanti silakan diupload. Saya kasih waktu 15 menit untuk upload. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada 2 pertanyaan dari Mas Mateus dan Mas Asril. Terima kasih untuk Andrian, Yosua, dan Siska yang telah menyajikan bab. Dan tadi, nggak nampak di layar, Mbak, siapa tadi? Lupa saya. Dan Mbak Saraswati ya tadi yang komentar beberapa kali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.